Kita memiliki banyak hari raya. Dari banyaknya hari raya itu, saudara, saya rasa hari ini, yaitu Hari Ibu, Mother's Day, adalah hari besar yang paling menyentuh hati dan perasaan. Karena tokoh utama yang sedang kita rayakan hari ini adalah ibu. Ibu yang setiap kita miliki. Saudara, sekalipun ada juga ibu yang mungkin hidupnya tidak baik. Tetapi bagaimanapun dia tetap ibu, yaitu memiliki kasih ibu. Memiliki kasih ibu yang membuat kita bersama bersyukur. Yang membuat kita bersama merindukannya. Tuhan itu sumber kasih. Itu sebabnya kita berkata bahwa Allah itu kasih adanya. Allah itu agape. Dan kasih seperti itu diletakkan oleh Tuhan. Kalau saudara mau tahu apa itu agape, saudara akan dapat melihat oleh karena Tuhan pasti meletakkan kasih itu di dalam hati, dalam hidup setiap ibu. Kasih yang ajaib, kasih yang sangat besar, kasih yang melampaui segalanya. Dari pertama dapat kita lihat janin yang harus dikandungnya. Sampai kemudian dilahirkan dan menjadi anak-anak, kita dapat lihat bagaimana Tuhan menanamkan kepada setiap ibu agape, kasih itu. Sejak dari janin, kehamilan, nutrisi, pertumbuhan, dan kesehatan janin seperti yang saat ini dialami oleh Bella, yang dimana pasti akan menanti cucu yang pertama. Kita dapat lihat semua bergantung dari ibu itu. Bahkan kesehatan dari janin dalam banyak hal juga menentukan keselamatan dari ibu itu. Bahwa janin itu dalam kandungan ibu, daging dari dagingnya, tulang dari tulangnya, hidup dari hidup ibu. Seorang ibu, saudara, tidak pernah memperhitungkan pengorbanannya. Itulah agape. Ada banyak kita bisa mengasihi tetapi dengan syarat. Tetapi hanya ibu saya dapat lihat bahwa dia rela berkorban tanpa memperhitungkan pengorbanannya itu kepada anak-anaknya. Maka di hari ibu, saudara, sudah selayaknya kita bersama-sama untuk merenungkan apa yang telah kita perbuat bagi ibu kita itu. Apa yang telah kita perbuat bagi ibu kita. Coba kita tanya, kalau kita izinkan saya membuat pertanyaan, apakah kita dapat mencintai, apakah kita dapat memberi cinta kepada ibu kita itu, terlebih saat dia kemudian menjadi tua dan kita bertumbuh menjadi dewasa, apakah kita dapat memberi cinta yang sama seperti cinta yang diberikan ibu kepada kita saat kita bayi dan bertumbuh dalam kehidupan ini. Saat ibu kita kemudian menjadi pikun, menjadi tua, apakah kita bersedia membiarkan dia berbicara? Baru saja kita kasih makan, tapi protes, kok tidak diberi makan? Atau berkata berulang-ulang semua yang dikatakannya, diulangi lagi. Apakah kita mampu mendengarnya dengan kesabaran, dengan minat yang sama pada waktu ibu mendengar kita, pada waktu kita bayi dan anak-anak? Apakah kita mau mengalah dan mengutamakannya
seperti berkali-kali dan berkali-kali ibu membiarkan dan mengorbankan kepentingannya demi untuk anak-anaknya. Apakah, saudara, kita tidak membiarkan ibu kita yang sudah lanjut dalam kesendirian, kesepian, untuk dapat menikmati pertemanan, persahabatan. Sebagaimana pada waktu kita kecil dihantar ke TK, kita dibawa untuk bergaul, berteman, hang out dengan teman-teman kita. Atau kita biarkan dia dalam kesunyian dan kesendirian. Apakah kita dapat bersabar dengan kesalahannya? Sebagaimana kita pada waktu bayi, anak, berkali-kali kesalahan, kenakalan kita tidak pernah dibalas dengan dia mempermalukan kita atau meninggalkan kita, apalagi membuang kita. Coba kita bertanya lebih banyak, saudara, apakah kita selalu berusaha membuat bahagia sebagaimana pada waktu kita bayi, anak-anak dalam pertumbuhan, tak ada hal yang lain dilakukan ibu selain memikirkan kebahagiaan kita. Apakah kita mau mengulurkan tangan kita, memandikannya pada waktu dia sudah tidak berdaya dan hanya ada di tempat tidur? Apakah kita bersedia untuk membersihkan ompolnya atau beraknya di tempat tidur? Sebagaimana kita pada waktu kecil berak di tempat dan kita ngompol di tempat. Banyak pertanyaan kalau saya boleh ajukan kepada kita. Ya, apakah kita memberikan tangan kita ini sama seperti ibu pada waktu memberikan tangannya untuk mengajar kita mulai berjalan? Banyak pertanyaan untuk kita renungkan di hari itu. Apa yang rela kita berikan kepada ibu kita? Apakah kerelaan yang kita berikan itu setara dengan kerelaan yang diberikan ibu kepada kita yang selalu memberikan yang terbaik, baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu pikiran, bahkan menyerahkan tubuh dan terkadang juga siap bertaruh nyawanya bagi kita. Bagaimana kalau kita harus menjawab pertanyaan itu? Sejujurnya, saya rasa saudara, jawabnya sangat jelas. Bahwa kita tidak mungkin, kita mustahil dapat membalas kasih ibu setara dengan yang dia lakukan. Sama seperti tak mungkin kita dapat membalas agape Tuhan. Karena agape seperti itulah yang ditanamkan Tuhan dalam setiap hati ibu. Dalam hukum alam kehidupan ini. Itu sebabnya kita mengenal bukan bahwa kasih ibu itu sepanjang jalan. Sedangkan kasih anak itu hanya sepanjang galah. Kan? Artinya kasih ibu itu saudara tak terbatas. Tak ada akhirnya. Kecuali kemudian dia pikun. Laksana jalan itu seperti tak ada ujungnya. Sedangkan kasih anak-anak kita, anak-anaknya kepada ibunya hanya sepanjang galah. Galah itu tongkat. Tak sebanding sama sekali. Namun, saudara Matius mau mengingatkan kita. Meskipun memang kasih ibu itu luar biasa. Kasih kita kepada ibu tidak setara dengan kasih yang diberikannya kepada kita. Namun toh bagaimana, ini Matius mau mengingatkan kepada kita. Kita harus selalu dapat menyatakan kasih kita. Meskipun tidak setara dengan kasih ibu. Namun kita harus menyatakan kasih kita itu kepada ibu. Dan kiranya tidak ada satupun di antara kita yang kedapatan
Sehingga Tuhan harus bersabda kepada kita, sebagaimana dikatakan di Amsal 23 ayat 22, jangan menghina ibumu kalau dia sudah tua. Kalau firman itu ada, saudara, itu berarti sadar maupun tidak sadar, kita terkadang sebagai anak dapat menyepelekan dan melupakan kasih ibu itu dalam hidup kita. Mungkin pengaruh dari karena kita menikah, pasangan kita tidak merasakan bagaimana ibu membesarkan kita. Tapi juga sebaliknya, kita juga tidak merasakan pasangan kita bagaimana ibu membesarkannya. Kadang-kadang egoisme kita memisahkan justru pasangan kita untuk dapat menyatakan kasihnya seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada ibunya. Meskipun, saudara, memang kita tidak mungkin dapat membalas kasih ibu setara. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun juga kita dapat menyatakan kasih kita kepada ibu. Itulah hari ibu diadakan, saudara. Kita dapat melakukan hal-hal yang dapat menyejukkan hati ibu. Kita dapat memberi perhatian. Kita dapat mengirim bunga. Kita dapat memberikan kesukaannya hari ini. Kita dapat menyapanya. Kita dapat mengunjunginya. Kita dapat menemaninya. Ada banyak tindakan yang dapat melegakan hatinya, yang membuat hatinya senang. Meskipun perbuatan kita itu hanya sepanjang galah apabila dibanding dengan kasih ibu. Maka mari kita pakai momentum hari ibu ini untuk mengingatkan kita kembali akan setiap kasih jasa ibu dalam kehidupan kita. Untuk kita bersama-sama menunjukkan penghargaan dan salut kita untuk semua peran ibu, untuk kasih, pengorbanan, dan semua yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini tidak dapat luput dari pemeliharaan ibu kita. Maka dalam bacaan kita yang pertama, Tuhan Yesus mengulang kembali apa yang dikatakannya terlebih dahulu. Kalau sudah baca sebelumnya di pasal 15, Yesus sudah mengatakan ini dan kemudian dikatakannya kembali akan arti pentingnya menghargai, menghormati ayah dan ibu kita. Dan Tuhan mengingatkan ini sejak dari hukum Allah, 10 perintah Allah, bahwa perintah menghargai, menghormati, menjunjung tinggi orang tua itu disertai dengan berkat dan kutuk. Artinya bagi orang yang melakukannya akan ada dalam berkat Tuhan. Dan bagi orang yang melalaikannya dalam arti kata durhaka, dia akan hidup dalam kutuk Tuhan. Itu 10 perintah Allah sejak dari umat Allah dibentuk di perjanjian lama. Maka dalam bacaan 2 Raja-Raja, saudara, yang kita baca pasal 22, kita membaca bagaimana pentingnya ibu, pengaruh ibu terhadap anak-anak yang dibesarkan. Dan Alkitab berbicara secara realistis bahwa pengaruh ibu itu begitu besar, tetapi bisa positif, bisa negatif. Pengaruh itu, saudara, memang kuat, tetapi sekali lagi bisa positif, bisa membawa kepada anak kepada hal yang negatif. Maka bacaan kita itu sedang di 2 Raja-Raja mengenai Yosia. Sangat ajaib kita lihat. Dia menjadi raja pada usia 8 tahun. Itu berarti karena ayahnya meninggal pada saat dia 8 tahun. Ya, dalam struktur pemerintahan kerajaan seperti itu, anak menggantikan ayahnya. Dan lihat bahwa ayahnya itu begitu jahatnya,
sehingga Tuhan membunuhnya saat Yosia masih bayi. Tapi kita dapat lihat mengapa Yosia meskipun memiliki ayah yang begitu buruknya dan jahatnya, tetapi Alkitab menyatakan bahwa Raja Yosia tidak seperti ayahnya, tetapi hidup seperti Raja Daud. Hidup bijaksana dan sangat baik. Padahal orang berkata anak tidak jauh dari, seperti anak itu seperti buah tidak jauh dari pohonnya. Mengapa Yosia bisa seperti langit dan bumi dengan ayahnya? Dan Alkitab menyatakan dengan sangat jelas, karena ibunya yang bernama Yedida. Dan perhatikan, tidak banyak raja disebut ibunya. Dan kalau ibu itu disebut, itu mau menyatakan bahwa dalam pengasuhan dan dalam didikan ibunya itulah Yosia menjadi raja seperti Raja Daud. Dan itu dapat kita lihat konsisten di surat Raja-Raja. Pengaruh positif dari ibu itu dapat kita lihat juga dari ibu yang bernama Abi. Itu ibu dari Raja Hizkia. Ayahnya digambarkan juga begitu bengis dan jahat sebagai raja. Namun Hizkia anaknya dapat menjadi raja yang sangat-sangat baik hidupnya. Dan Alkitab menyatakan dan menyebut nama ibunya juga. Abi. Dalam pengaruh ibunya itulah, meskipun ayahnya jahat, dalam didikan ibunya itulah Abi. Maka raja ini takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi saudara, Alkitab juga dengan terus terang menunjukkan ibu-ibu yang memberikan pengaruh bukan positif tetapi negatif buat anak-anaknya. Pada waktu saya sebutkan satu persatu. Dan dapat lihat misalnya ibu yang bernama Atalia. Begitu buruk pengaruhnya baik untuk suaminya maupun untuk anaknya. Alkitab juga mencatat mengenai Raja Rehabiam, anak dari Salomo. Tetapi begitu jahat. Sehingga Alkitab harus menyebut berkali-kali ibunya bernama Naamah, seorang perempuan Amon. Mengapa? Alkitab harus terus-menerus menunjukkan bahwa Rehabiam jahat ini karena ibunya bernama Naamah, seorang perempuan bangsa asing, musuh Israel yaitu Amon. Juga untuk menunjukkan bahwa figur ibu yang berasal dari Amon itu yang dinikahi oleh Salomo yang lebih banyak membawa pengaruh untuk Rehabiam. Sehingga begitu Salomo meninggal, kerajaan Israel pecah menjadi dua oleh karena Rehabiam ini. Bahwa Naamah seorang ibu yang lebih banyak mewarnai jalan pikiran dari Rehabiam. Pada waktu saya teruskan saudara untuk kita simpulkan betapa besarnya pengaruh ibu dalam pembentukan watak iman dan juga kepribadian. Dari kehidupan anak itu di kemudian hari. Setiap ibu beriman hari ini diingatkan untuk serius membesarkan anak-anaknya. Saudara memang harus bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Apakah kita membesarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita serius? Membawanya tahu siapa penciptanya. Membawa anak-anak kita tahu bahwa kepadanya kita harus sujud, menyembah, beribadah, dan berbakti kepadanya.
untuk menyatakan bahwa kita harus takut akan Dia. Tidak mungkin anak-anak itu bisa datang ke gereja ini, saudara, setiap minggu, lalu menyembah penciptanya, kalau bukan ibunya membawa ke tempat ini. Dan membawanya dan mengajarkannya untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Untuk mengenal hari Tuhan. Untuk anak-anak itu memuji Tuhan. Untuk anak-anak itu mengenal penciptanya. Mengasihi penciptanya. Dan kita diingatkan sebagaimana semua kisah yang dicatat di dalam perjanjian lama. Ada yang baik, beribadah takut kepada Tuhan. Tetapi ada yang sebaliknya. Jika kita gagal sebagai ibu untuk membawanya beribadah kepada Tuhan. Dan hasil didikan kita itu, sebagaimana dicatat dalam Alkitab, akan kita sesali seumur hidup kita. Maka di Roma pasal 16, saudara, yang kita baca, berisi daftar nama-nama orang. Sangat seperti membosankan, ya. Menyepel namanya saja kadang-kadang sukar, saudara. Tetapi ada 6 nama disebut di situ adalah wanita yang dinyatakan bahwa Rasul Paulus sangat salut kepada mereka karena menunjukkan pengaruhnya yang begitu besar dan luar biasa, sangat istimewa dan sangat signifikan dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Maka saudara baca di situ dengan sangat jelas bahwa pengaruh besar dari wanita itu semuanya adalah dalam figur dan peran sebagai ibu. Saya ambil contoh saja. Di ayat 13, give my greetings to Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. His mother and mine. Bahwa ibu dari Rufus itu adalah ibu kandung dari Rufus, tetapi sekaligus berperan sebagai ibu buat Rasul Paulus meskipun bukan anak kandung. Tetapi dia memerankan peran seperti ibu buat Rasul Paulus. Dan itu saya alami sendiri, saudara, saat saya dari keluarga yang bukan Kristen, yang tak memahami panggilan Tuhan. Dan terlebih pada saat saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Orang tua saya tidak mampu untuk memahami, tidak mampu untuk berperan sebagai ibu yang mendukung panggilan Tuhan dalam diri saya. Tetapi di gereja, saya menjumpai ibu-ibu yang mengirim saya ke sekolah teologi, yang memperhatikan peran ibu itu, saudara, nyata dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Bahkan Rasul Paulus sendiri menyatakan bahwa dirinya menjadi seperti itu oleh karena merasakan kasih dari ibu Rufus, tetapi juga dikatakan, main, itu juga ibuku. Berperan dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Adakah kita menyadari bahwa gereja kita ini, jemaat kita ini, ibu-ibu semua ini berpengaruh. Terlebih buat anak-anak kita dan masa depan gereja. Kalau sekolah minggu ada anak-anak, itu peran dari ibu-ibu. Tetapi kalau tidak ada anak-anak, juga kita tahu itu peran ibu. Tidak mungkin anak itu setir sendiri, bawa sendiri, lalu ada di gereja ini. Semua bergantung dari ibunya. Dan bagi Rasul Paulus, ibu Rufus telah melayaninya sebagai rasul, sungguh-sungguh sebagai figur ibu, seperti ibu kandung baginya. Maka siapapun dia, saudara, meskipun juga bukan ibu kandung, tidak merubah kenyataan, akan pentingnya penghargaan sebagaimana Rasul Paulus di Roma yang kita baca menyatakan salut dan penghormatannya kepada para wanita yang berperan sebagai ibu
di dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Ya, demikian hari ini kita semua dipanggil di hari Ibu. Mari kita dengar panggilan Tuhan untuk kita menyatakan salut dan penghormatan kita kepada setiap ibu. Amin.